Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, lanjutkan pelajaran ushul fikih kita pada pagi hari ini. Pekan yang lalu kita sudah membahas al-majaz wal haqiqah. Dan sebenarnya kita ini masih masuk pembagian dari bab kalam sebenarnya. Cuman ada kalam itu yang haqiqah, ada yang majaz. Kemudian ada juga kalam itu ada yang berupa al-amr, perintah, ada yang berupa larangan, nanti ada yang berupanya kalam itu, ucapan itu ada yang am, umum, ada yang khas, dan seterusnya itu. Jadi sekarang kita belajar usul fikih ini, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan babul amr, bab yang terbaru. Tapi ingat, kita masih di babul masuk kalam sebenarnya ini. Cuman bagian dari kalam. Man saya qira awalan. Ya. Padahal Pak, babul amr Pak. Kan kena. Enggak Pak. Ini dah lewat. Ini Pak. Al amr. Iya. Al amr. Ta'rifuhu. Al amr. Al amr. Qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil istihla'i mislu aqimus sholata na'am sahih wa atuz zakata na'am fa kharaja biqaulina qawlu isyarati al-isyaratu fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu tawakaf sampai sini dulu. Syukran rahmati, jazakallahu khairan rahmati. Al-amru ta'rifuhu, maksudnya adalah definisinya. Sini ta'rifuhu, dhamirhu, dia ini kembali kepada al-amr, definisi dari amr. Qala muallif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-amr itu apa? Bilang beliau, kata beliau di dalam kitab beliau ini, Al-Usul min Ilmi Al-Usul, al-amru adalah qaulun, yaitu ucapan, yatadammanu, mencakup atau meliputi, talabal fi'li, permintaan, al-fi'li, melakukan, ala wajhil isti'la'i, dari sisi isti'la. Itu nanti insyaallah apa itu isti'la nanti akan kita bahas itu. Jadi definisinya adalah ucapan yang meliputi permintaan atau keinginan untuk melakukan sesuatu dari sisi isti'la, yaitu yang dari bawah, dari atas meminta ke bawah. Itu isti'la nanti insyaallah. Insyaallah nanti sesuatu kan kita bahas. Jadi kalau ada permintaan dari atas, iya. Termasuk isti'la juga Pak. Nanti insyaallah kan kita bahas. Mukarrir safha, mungkin safhatuna takhtalif. Babul amr. Kalau di sini apa ya halamannya? Buka aja di situ bab amr. Ya, babul amr mewujud. Setelah nikah wal majaz. Maladikal kitab Rahmadi. PDF. Hal ladaika kitab usul fiqh fil mustarabi'?
موجود في بيتك؟ ها؟ موجود في بيتك. نعم. أحضر هذا الكتاب. أحضر هذا الكتاب في يوم السبت هذا. نعم. وأنت ستدرس أصول الفقه معي يوم الأربعاء. نعم يوم الأربعاء هو يدرس في محل زبير أصول الفقه. نلتقي مرة ثانية هنا وفي محل زبير. نعم نفس الموضوع نفس الفقه ونفس الكتاب. نرجع إلى بابنا. Kita kembali kepada bab kita. Kata Syekh rahimahullah, kita ulangi lagi, amr itu, perintah itu adalah sebuah ucapan yang mencakup, meliputi permintaan untuk melakukan ala wajhil isti'la, dari ditinjau dari sisi isti'la, itu permintaan dari atas ke bawah. Itu arti isti'la. Atau kalau bahasa lainnya isti'la itu ja'alahu uluwan. Jadi secara bahasa ja'alahu uluwan. Dia merasa menjadi tinggi. Dari atas sisi, dari sisi isti'la. Dari jauh. Kalau Superman baru bisa lihat dari jauh Ramadi. Al-isti'la. Jadi al-isti'la ini di dalam kitab artinya ja'alahu uluwan. Siapa? Jadi menjadikan dia itu tinggi. Jadi ibaratnya karena dia memerintah kepada seseorang, seakan-akan dia berada di atas itu. Ja'alahu uluwan. Jadi dia sudah merasa di atas itu. Misal contohnya di sini adalah ada perintah itu diambil dari nas, dari Al-Quran dan hadis. Misalnya seperti ini, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, dua lafaz ini kan kita jumpai, kita dapatkan yaitu di Quran dan hadis, ya kan? Lafaz ini ada di Quran, ada juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh permintaan dari atas ke bawah itu aqimu. Kita tahu aqimu adalah fi'il madhi amar atau mudhari'. Nah, hayya Ramadi. Aqimu amar atau mudhari'? Amar atau mudhari'? Fi'il jenis fi'ilnya. Hah? Mudhari'? Madi. Madi. Hah? Idhab ilal mustawa awal Rahmadi. Ha. Aqimu. Mujud fil Quran. Di Quran sering apa? Aqimu madhi atau mudhari'? Atau amar? Madhi? Mutaakkid? Amar. Naam. Jadi di sini aqimu wa atu, dua fiil ini adalah jenisnya adalah fiil amr yang menunjukkan perintah. Jadi kalau misalnya ada perintah terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, berarti ini dia meliputi permintaan dari atas ke bawah. Jadi maksud ini adalah kerjakanlah solat dan bayarlah atau tunaikanlah zakat. Berarti kalau kita buka kalimat sigah ini, aqimu wa atu, berarti ini menunjukkan perintah. Misal contoh lain, misalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya kan, ijtanibu
as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu. Mana ijtanibu? Ijtanibu. Jauhilah. 7 perkara binasakan. Berarti itu salah satu contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi 7 perkara yang binasakan. Dari mana kita tahu kalau lafaz itu, hadis itu menunjukkan perintah? Dari kalimat ijtanibu. Karena ijtanibu tadi itu adalah bentuknya bentuk fi'il amr, perintah. Adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan, menjauhi yang namanya 7 yang binasakan misalnya. Itu salah satunya. Itu yang dimaksud dengan al-amr atau perintah. Jadi apa saja di Al-Quran maupun di hadis kita jumpai fi'il amr, berarti dia menunjukkan perintah. Berarti ada permintaan dari atas ke bawah gitu. Misalnya si fulan enggak, kita kalau permintaan yang di atas ke bawah itu adalah misal bisa jadi Allah dan Rasulnya, bisa jadi seorang majikan kepada tuannya itu. Nanti itu ada taqtadi di bab taqtadi nanti insyaallah. Taqtadihu sighatul amr nanti insyaallah. Jadi di sini yang kita pahami adalah, yang harus kita lihat di sini adalah kalau kita menemukan bentuk fi'il amr, berarti sudah pasti kita langsung hukumi dia adalah berbentuk perintah itu. Nanti maukah dia wajib, mandub, mustahab, nanti ada pembahasan yang lainnya. Jadi sighah. Sighah itu bentuk. Atau lepasnya? Mustahab itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggal tidak apa-apa. Dia mustahab boleh saja. Boleh kalau bahasa kita itu. Nah, hampir dekat. Tapi mustahab itu lebih dekat dia kepada mandub dia. Mandub itu sunnah kalau bahasa kita itu. Ya. Ya. Jadi inilah definisi dari al-amru tadi. Jadi apa saja permintaan melakukan sesuatu dari atas ke bawah kita sebut dengan perintah. Misalnya si fulan katakan, ya akhi ijlis, duduklah, berarti termasuk perintah itu. Kalau kita menemukan sighah perintah amar. Kemudian fa kharaja biqaulina qaulun, maksudnya adalah selain dari ucapan qaulun itu, al isyaratu fala tusamma amra. Isyarat itu tidaklah dinamakan perintah. Wa in afadat ma'nahu, dan meskipun dia memiliki makna atau mempunyai makna. Contohnya misalnya si fulan datang kemudian dengan isyarat begini aja sama dia. Berarti kan meskipun dia nunjuk ke si fulan, diperintahkan ke sini, seakan-akan dia memerintahkan untuk duduk. Tapi ditinjau dalam usul fikih itu dia bukan termasuk bagian dari perintah kaul itu. Dia bukan kaulun. Meskipun dia isyarat itu diketahui maknanya adalah diperintahkan untuk duduk. Misalnya datang dia. Hanya dengan isyarat berarti itu bukan termasuk bagian dari perintah dalam sini, dalam definisi ini. Karena perintah ya kalau dalam definisi ini dia bukan termasuk perintah, karena perintah definisi amar di sini adalah qaulun, ucapan. Izhab, ijlis. Iya, definisi ini menurut definisi dalam ta'rif usul fikih. Tapi kan pada hakikatnya kan itu masuk perintah juga. Tapi kalau dikatakan dengan isyarat seperti ini, karena dia itu bukan qaulun, karena kan yang namanya amar itu dia diucapkan. Izhab, ijlis. Itu baru dimasukkan perintah, berarti dia masuk dalam definisi al-amr dalam usul fikih. Tapi kalau misalnya isyarat saja, meskipun itu dia bermakna perintah, diketahui maknanya, kita faham, tapi ditinjau dari definisi usul fikih di sini, maka dia bukan termasuk
perintah itu. Misalnya si fulan misalnya dia permisi tu, mau ke kamar mandi, kan tak izin dia. Itu kan termasuk perintah, kan kita faham itu. Kan dengan isyarat. Cuman kalau ditinjau dari definisi amr di usul fikih ini, dia bukan termasuk perintah. Karena perintah di sini dalam definisi usul fikih itu adalah qaulun, ucapan. Akimu atau kemudian idhabu ijlisu. Kan dia ucapan dia kan? Iya, dia qaul. Kalau dalam definisi ditinjau dari definisi usul fikih di sini. Dari ibarah usul fikih itu qaulun saja tu. Tapi pada hakikatnya itu dah termasuk syarat kan? Boleh kita lakukan. Cuman yang dimaksud di sini oleh Syekh rahimahullah adalah qaulun. Maksudnya adalah dia ditinjau dari sisi definisi usul fikihnya. Amr itu dalam usul fikih adalah qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'lah. Berarti kan qaul yang diminta di sini adalah qaulun, ucapan gitu. Tapi kalau kita misalkan keluar dari ucapan qaul, kita pakaikan fi'il, perbuatan atau isyarah, ditinjau dari definisi usul fikih dia tidak termasuk. Tapi kalau mungkin di makna am, di umum, secara umum berarti dia termasuk perintah. Misalnya apa? Ya. Syarat kerjanya dia kalau usul fikih itu biasanya itu dia ditinjau dari lafaz-lafaz. Nah, itu tentu enggak masuk ya yang apa nama tu? Yang 4 pelajar usul fikih yang apa? Yang wujud istidlal. Itu al-amr amar nahyu am khas. Kemudian mutlak muqayyad. Itu kan itu yang inti-inti dari usul fikih itu. Ini dalilnya ini am, khas, mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh. Ada dia masuk ke semuanya. Nanti kalau di belajar usul fikih itu, kalau ini kan dasar pengenalan saja sebenarnya ini. Kalau naik ke tingkat lain ke kitab usul fikih, nanti akan dibahas nanti ahkam-ahkam dahulu kan. Setelah ahkam-ahkam dibahas, nanti baru masuk pembahasan dalil. Dalil. Kemudian ada dalil muktafakun alaihi, ada dalil mukhtalafun fih. Nanti masuk satu persatu dulu ke pembahasan bab dalil muttafaqun alaihi. Misalnya bab pertama tentang Quran. Nanti itu kan sinkron itu. Quran itu ada nasikh, mansukh. Nanti di usul tafsir yang pernah belajar usul tafsir, nanti cara prakteknya nanti di usul fikih. Kemudian ada nanti istilahnya majaz mursal misalnya kan. Ini di Quran ini ada majaz, ini lafaznya majaz mursal. Kemudian di usul fikih lah bagaimana cara memperlakukannya. Nanti bab sunnah. Di sana nanti disebutkan bab sunnah itu ini rawinya sekiranya hadisnya ahad. Kemudian bertentangan dengan hadis mutawatir. Bagaimana? Itu nanti ditinjaunya dari sisi ilmu usul fikih. Jadi semua butuh ilmu usul tafsir, mustalah hadis, usul fikih itu. Ilmu alat ini penting. Tapi dari keseluruhan itu yang paling utama itu adalah dari usul fikihnya itu. Mungkin kalau kita belajar usul tafsir, mungkin kita mengenal kaidah-kaidahnya. Di mustalah hadis, kaidah-kaidahnya kan. Misalnya hadis ditinjau dari sisi sanad ini, hadis ditinjau dari sisi rawinya, kemudian ditinjau dari sisi ini. Nanti ada hadis ditinjau dari ada yang marfu', ya kan? Kemudian cara memperlakukannya itu bagaimana? Caranya di usul fikih. Mengelolahnya di usul fikih. Juga dibahas nanti di bab sunnah juga dibahas. Apa yang kita pelajari di mustalah hadis di usul fikih juga nanti disebutkan. Cuman lebih agak dalam mengaplikasikannya.
Itu dia. Itu pentingnya usul fikih. Makanya kalau kita misalnya belajar ilmu syar'i tanpa usul fikih, udah habis kita itu. Hah? Taklid ya, yang kedua menyalahkan yang lain itu. Nah, itu pentingnya belajar usul fikih. Kemudian ketika kita mau ngambil suatu kesimpulan dengan adanya ilmu usul fikih itu, kita bisa menyampaikan ke masyarakat. Misalnya, Pak, Bu, ini hadisnya umum. Jadi dengan satu hadis ini bisa dipakai dalam berbagai hal atau keadaan karena lafaznya umum. Tapi kalau kita tidak belajar usul fikih, kita jawab, ya udah dari sananya lah. Makan aja lah katanya. Jadi orang, ini mana orang ini? Ditanya, nggak bisa dia menjelaskan. Kemudian ketika bertemu ada Quran, ada hadis, seakan dia ta'arud, bertentangan. Kalau kita belajar usul fikih, bisa kita menjelaskan, Pak, Bu, ini maksudnya ini. Tapi kalau kita nggak belajar usul fikih, ya kayaknya seperti itulah. Ya, mungkin seperti itulah. Nah, itu pentingnya kita belajar usul fikih itu. Jadi kembali kepada pembahasan. Yang maksudnya di sini adalah amr itu ditinjau dari sebuah ucapan. Perintah di sini dalam ta'rif usul fikih dia ditinjau dari sebuah ucapan. Sekiranya kalau bukan ucapan, isyarat saja, meskipun dia memiliki makna sebuah perintah, tapi dari definisi di sini dia tidak termasuk al-amr dah. Contohnya di sini kan sudah aqimu wa atu seperti itu. Mafhum? Apa, Pak? Umum itu adalah dari amar. Hah? Perintah. Ya, nanti ada pembahasan itu. Apa saja sigo-sigo lafaz-lafaz yang bentuk. Nanti ada pembahasannya, Bu. Ya. Bukan hanya bukan hanya bentuk sigo fil amar saja, nanti ada beberapa bentuk kan sigoh yang menunjukkan perintah nanti insyaallah. Setelah ini insyaallah. Wa kharaja biqaulina, tafaddal Maris. Safas, Naam. As-saf. Talabal fi'li. Talabal fi'. Mudhaf-mudhafun ilaih. Talabu tarkin. Wal muradu bil fi'li al-ijai. Fayashmalu Fayashmalul qawla al-ma'mura bi. Kenapa antum baca al-qaula? Mansub dia. I'rabnya apa dia? Nah, kita sedikit membahas lughah juga sedikit. Apa? Posisinya fi'il, fa'il. Hah? Sahih. Tapi qaula itu apa posisinya? Kan di dalam fi'il itu jumlah fi'liyah itu ada fi'il, ada fa'il, apa lagi? Naam. Jadi posisi segi maf'ulun bi. Tarjim ya Maris. Setelah dikeluarkan dari kata ini telah dikeluarkan. Maksudnya di sini adalah selain ucapan kami,
Kan maksudnya keluar ucapan kami talabal fi'li. Misalnya kan? Berarti kharaja ini bisa juga selain saya. Iya. Selain ucapan kami. Itu talabal fi'li. Talabal fi'li perbuatan. Hmm. Larangan. Lawannya adalah anah. Larangan adalah larangan. An-nahyu. Lawannya adalah nahyu. Itulah larangan. Dikarenakan menyuruh Permintaan untuk meninggalkan. Dan dimaksudkan dengan Wal muradu. dia itu bertapati. Naam. Ma mana syamala yashmalu? Meliputi perkataan yang diperintahkan dengannya. Jadi di sini wa kharaja biqaulina, dan keluar ucapan kami, yaitu maksudnya selain dari ucapan talabal fi'li. Kan talabal fi'li ini kan masuk dari definisi al-amr. Kemudian di sini Syekh rahimahullah menulis kalimat an-nahyu, maksudnya adalah lawan dari perintah itu adalah an-nahyu atau larangan. Kenapa? Karena larangan itu adalah talabu tarki, menginginkan permintaan untuk meninggalkan. Berbeda dengan al-amr kan. Sedangkan amr itu adalah talabul fi'lin misalnya kan, permintaan untuk melakukan. Nah, itu. Jadi lawannya di sini maksudnya lawan amr itu adalah an-nahyu itu. Nah, lawan dari amr. Nah, wal muradu bil fi'lil ijad, dan maksud dengan perbuatan al-ijad. Al-ijad adalah menjadikan atau menciptakan. Katanya fayash malu al-qaula al-ma'mur bih. Maksudnya maka dia meliputi ucapan yang diperintahkan. Al-ijad di sini, fi'lul ijad itu adalah maksudnya di situ adalah laisal fi'lu qasiman lil qauli. Maksudnya itu adalah al-ijad. Al-ijad al-ijad kan artinya sebenarnya kan menjadikan, mendapatkan apa, menjadikan teman, mendapatkan. Cuman di sini dalam usul fikih al-ijad di sini katanya adalah laisa al-fi'lu qasiman lil qauli. Di sini adalah bukanlah perbuatan itu bagian dari ucapan katanya. Itu maksudnya. Ini masuk al-ijad di sini. Al-ijad. Nah, artinya al-ijad itu min kalimat aujada yujidu, menciptakan, membentuk atau membuat itu. Laisal fi'lu qasiman lil qauli. Fi'il itu bukanlah bagian dari ucapan atau bukan memiliki sebuah ucapan. Misalnya contohnya fayashmalul qaula al-ma'mur bih. Itu meliputi ucapan yang diperintahkan dengannya. Misalnya kata kita, ya akhi, qul la ilaha illallah. Kan qul itu kan perintah ya kan. Kemudian orang yang kita perintahkan tadi mengulangi apa yang kita ucapan. Dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau bahasa sederhananya itu adalah al-muradu fi'lil al-ijad, yaitu mengulangi sesuatu yang diperintahkan misalnya. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah al-fi'lu al-ijad itu adalah mengulangi sesuatu yang
perintahkan atau mengulangi ucapan yang telah diperintahkan. Misalnya kalau misalnya Ramadi, tolong ikutin ini, kemudian ulangi lagi misalnya. Si fulan misalnya berdendang dia kan, mengucapkan satu bait lagu. Kemudian ucapan apa yang saya katakan tadi itu. Setelah itu Rahmadi mengucapkan apa yang diperintahkan tadi si fulan. Itu nama al-fi'lul ijad namanya itu. Maka di sini laisal fi'lu qasiman lil qauli. Bagian. Jadi perbuatan yang dia tadi itu bukanlah bagian dari ucapan. Karena dia diperintahkan. Tidak masuk nahyu di sini. Bukan, iya. Tidak masuk nahyu. Jadi katanya fayashmalu al-qaula al-ma'murah bih. Maka dia meliputi ucapan yang diperintahkan. Meliputi, mencakup ucapan yang diperintahkan. Seperti tadi, ya akhi, qul la ilaha illallah. Qul itu kan perintah kan? Ucapkanlah ya akhi. La ilaha illallah. Kemudian orang yang diperintahkan tadi, yaitu al-ma'muru bih, dia juga mengucapkan apa yang sesuai diperintahkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah juga, ya kan? Misalnya anak bayi. Kita ketika mengajarkan anak bayi, seorang bapak mengatakan misalnya ini minuman, ini air tanya kan? Kemudian kan dia diperintahkan untuk mengucapkan apa yang sesuai diucapkan oleh bapaknya. Kemudian dia ucapkan ini air. Misalnya wahai anakku, katakan ini air. Kemudian anaknya mengatakan ini air juga itu. Berarti kan dia al-qaulu al-ma'muru bih. Ucapan yang diperintahkan. Berarti kalau bahasa sederhananya itu adalah dia itu mengulangi apa yang disebut oleh yang memerintahkan. Ulangi lagi sama dia kan. Berarti kan yang memerintah siapa? Misalnya bapaknya kan, ini air. Cuman bapaknya itu menginginkan anaknya itu mengucapkan sesuai yang diucapkannya tadi. Berarti kan perintah sama dia. Diperintahkan anaknya untuk mengucapkan kalimat yang keluar dari lisan bapaknya. Ini air. Katakan ya wahai anakku ini air. Kemudian diucapkan ini air itu. Itu namanya al-fi'lul al-ijad. Jadi perintah dia dilakukan tapi dalam berbentuk ucapan dia. Dia diucapkan lagi sama dia, ucapan yang disampaikan oleh yang memerintahkan. Ya contoh tadi, qul la ilaha illallah. Misalnya ada orang yang mau masuk Islam. Bapak mau masuk Islam, ya. Ucapkanlah sesuai yang saya perintahkan misalnya kan. Qul, katakanlah la ilaha illallah. Misalnya. Berarti qul tadi itu adalah perintah kan, misalnya perintah dari seorang ustadz. Kemudian yang masuk Islam ini mengucapkan la ilaha illallah. Berarti yang diperintahkan ini mengikuti, mentaati perintah dari si ustadz tadi. Qul la ilaha illallah. Dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Itu nama fi'lul al-ijad. Sama maksudnya juga dengan ayat kuliah la Kalau qul itu memang lafaznya lafaz perintah. Terus ada larangan Iya. La a'budu itu artinya nafyun, bukan lamnya bukan lam nahyu, tapi enggak. Beda dia. Misalnya. Iya. Di sini kalau bahasa sederhananya adalah kita mengulangi apa yang diucapkan oleh yang memerintahkan tadi. Iya. Misalnya ibu memerintahkan ngajar misalnya kan. Ya anak-anak misalkan ulangilah ucapan yang ibu sampaikan ini misalnya. Ini budi. Misalnya kan. Ini budi katanya kan. Katakan ini budi. Kemudian anak-anak murid juga mengucapkan ini budi. Ya kan? Berarti kita adalah memerintahkan anak murid untuk mengucapkan apa yang kita perintahkan tadi. Namanya al-fi'lul ijad namanya. Jadi dia perbuatan itu yang
ada, tapi dia meliputi sebuah ucapan yang diperintahkan. Seperti tadi, la ilaha illallah. Ya akhi, qul la ilaha illallah. Berarti yang diperintahkan juga mengulangi apa yang memerintahkan. Misalnya, ibaratnya kayak Beyo kan. Beyo ketika dilatih berbicara, kita perintahkannya sesuai yang kita ucapkan. Selamat pagi. Nanti diucapkan juga selamat pagi kata dia. Berarti si Beyo ini mengikuti perintah dari kita. Itu namanya al-fi'lul ijad namanya itu. Perbuatan yang menciptakan sesuatu yang meliputi sebuah ucapan yang diperintahkan, itu maksudnya dia. Misalnya contoh lain, misalnya seorang apalagi misalnya, ya bapak tadi kan contohnya, wahai anakku, kul ini air. Kemudian anaknya mengucapkan ini air katanya. Berarti kan dia mengulangi apa yang diucapkan oleh si bapaknya. Itu. Tapi dalam bentuk perintah. Perintahnya adalah wahai anakku, sebutkanlah ini air, itu maksudnya. Sama dengan qul la ilaha illallah. Maksudnya ya akhi, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian yang diperintahkan tadi juga mengucapkan la ilaha illallah. Itu nama al-fi'lu al-ijad. Nah. Mafhum? Al-fi'lu al-ijad, kalau bahasa sederhananya itu adalah mengulangi apa yang diucapkan si yang memerintah, ya kan? Ya. Kayak misalnya antum Morris ngajar ABY misalnya. Assalamualaikum. Qul assalamualaikum kan? Jadi yang anak murid antum juga mengucap assalamualaikum, ya kan? Berarti kan dia mentaati perintah antum kan? Dengan sigo misal, ya anak-anak, qul assalamualaikum. Wahai anak-anak, katakanlah assalamualaikum. Kemudian dijawabnya assalamualaikum juga. Berarti kan dia mengulangi ucapan yang antum katakan, tapi dalam bentuk antum memerintahkan dia. Memerintahkan dia untuk mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu nama al-fi'lul ijad. Bisa kayak Nabi sallallahu Iqra itu sigohnya itu sigoh amr. Nah, jadi di sini yang dimaksud di sini ada al-fi'lul ijad, yaitu mengulangi apa yang kita perintahkan dalam bentuk qaul, ucapan. Jadi tidak sama dengan yang tadi sekarang. Dia bacalah. Ya, Nabi diperintahkan oleh Jibril Iqra. Iqra kan perintah. Ya kan? Nah, cuman Nabi tidak baca Iqra ana biqari. Ana biqari. Saya tidak bisa baca. Berarti Nabi tidak bisa mengucapkan kalimat Iqra, ya kan? Berarti dia bukan al-fi'lul ijad dia. Jadi tidak termasuk fi'lul ijad. Iya. Belum, tidak maksudnya. Jadi fi'lul ijad itu adalah mengulangi apa yang diperintahkan. Seperti tadi, ya akhi, qul la ilaha illallah. Kemudian diucapkan juga la ilaha illallah. Iya, jadi apa yang diucapkan nanti diulangi lagi sama diperintahkan. Ma'afilul ijab. Maka di sini fayashmalu al-qaul al-ma'murah bih. Maka dia meliputi ucapan yang diperintahkan dengannya. Nanti usul fikih seperti itu harus agak terkis, agak fokus kita itu. Dia hampir-hampir sama dia. Kharaja biqaulina tafaddal Rahmadi. Dauruka al-an ya Rahmadi wa kharaja biqaulina. Tuhibbu as-safha? Ya. Naam. Naam, antri ya. Ya. Kalau kebanyakan ya Bu, kalau kebanyakan mah biasanya
Enggak apa-apa dia. Kalau yang ingin nggak mau baca mah, ada apa-apa dia. Iya. Tafadhal Rahmadi. Aina kunta ya Rahmadi. Ala wajhil istilah. وخرج بقوله على وجه الاستعلاء Isti'la'i. Ya. Isti'la'i. What? Hah? Itu Hah? Hah? Quran. Hah? Quran? Hah? Bil? Hah, bil qara'in. Hah? Nak ni'nu? Hah? Hah, mustarab ya. Bil qara? Batul foto. Bak tu jenis apa bak tu? Batul foto. Min alamatil jar. Hah. Gak apa Ramadi? Keluarkan ilmu antum. Bil qara? Bil qara'in. Bil qara'ini. Naam. Jam'u min qarinah. Tarjim ya Rahmadi. Naam. Wa kharaja biqaulina, dan keluar ucapan kami atas adanya isti'alah. Maksud di sini adalah selain dari ucapan kami yaitu ala wajhil isti'la, dari sisi isti'la permintaan dari atas ke bawah, yaitu iltimasu wa du'a wa ghairi. Nah, selain dari keduanya mimma yustafadu, yang dari keduanya diambil faedah atau manfaat, faedah dari sigoh amar talafaz, amar bil qara'in, qarinah, ma qarinah. Hah? Bukan beda. Dengan pendamping. Iya. Pendamping. Jadi itu. Sekarang kita masuk wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la. Jadi untuk supaya kita fahami, kalau misalnya Syekh rahimahullah dalam kitab beliau ini salah satu ciri beliau mengatakan
Misalnya ini kan sebenarnya beliau ini pengen mendefinisikan satu persatu makna dari ta'rif yang disebutkan, ya kan? Itu ta'rif ammar. Kemudian beliau juga memberikanlah lawannya. Nah, di sini maksudnya wa kharaja biqaulina, yaitu lawan atau selain dari ala wajil isti'la atau ditinjau dari sisi isti'la, yaitu permintaan dari atas ke bawah. Apa saja yang bukan termasuk isti'la itu? Ada nama iltimas, ada nama addu'a dan selain dari keduanya. Jadi kalau bahasanya lawan dari isti'la itu di sini ada iltimas atau wadu'a dan selain dari keduanya. Istilah ini artinya adalah kan permintaan dari atas ke bawah. Nah, kalau kita melihat yang memerintahkan dari atas ke bawah, berarti kalau secara logikanya yang berhak memerintahkan berarti orang memiliki jabatan, ya kan? Atau orang yang sudah lebih tua, ya kan? Kalau kita lihat dari definisi makna dari istilah ini. Sedangkan istilah itu artinya adalah ja'alahu uluwan. Dia menjadikannya itu di atas. Kemudian yang di atas ini siapa saja? Maksudnya adalah yang berada seakan-akan dia berada di atas itu bukanlah harus mesti memiliki rutbah. Mana rutbah? Pangkat atau jabatan atau yang lebih tua, kabir. Rutbah artinya jabatan atau pangkat. Nah, di kalimat al-isti'la ini kalau didefinisikan kan dia permintaan di atas ke bawah, itu artinya ja'alahu uluwan, menjadikan dia itu di atas. Kalau memang posisinya sekarang di atas, berarti dia tidak ada kaitannya dengan rutbah atau yang memiliki jabatan atau pangkat atau yang orang yang lebih besar. Bukan itu. Jadi siapa saja yang memerintahkan berarti seakan-akan dia berada di atas. Contohnya misalnya seorang Rahmadi, orang kaya misalnya kan, punya sopir. Kemudian sopirnya mengendarai kendaraan. Tiba-tiba bannya bocor. Kemudian kata sopirnya otomatis pasti keluar. Lihat keadaan di luar kan. Oh, ternyata bannya bocor. Lalu si sopirnya mengatakan, Pak tetap saja di atas, jangan di bawah, jangan turun. Tetap saja di dalam mobil. Berarti kan si sopirnya memerintahkan majikannya untuk tetap berada di dalam mobil, ya kan? Itu nama isti'la. Berarti ja'alahu uluwan. Berarti dalam dia mengucapkan kalimat tadi itu seakan-akan dia sekarang sudah berada di atas. Karena kan namanya perintah itu dari atas ke bawah. Yang awalnya dia misal seorang sopir, kemudian karena dia mengucapkan tadi, Bapak nggak usah Bapak turun di mobil, dari mobil, tetap aja di dalam mobil. Kan perintah itu. Meskipun dia kedudukan sopir, berarti nggak ada kaitannya dengan rutbah. Berarti makanya istilah itu ja'alahu uluwan. Posisinya sekarang ini pada saat pengucapan itu dia berada di atas. Dia memerintahkan bapak sopir majikannya untuk tetap berada di dalam mobil. Biar dia yang bekerja mengurusi yang ban rusak itu. Seperti anak kecil minta tolong kepada yang lebih dewasa. Misalnya, Bang, tolong ambil buku tu sidang Cik Bangah tu. Berarti kan dia memerintahkan kan? Kan enggak memandang kedudukan dia. Dia masih kecil, tapi dia kan minta tolong untuk memerintahkan itu. Itu namanya ja'alu uluwan. Berarti posisinya berada di atas. Kalau sudah di atas, dia kan memerintahkan. Jadi enggak ada kaitannya dengan rutbah, kedudukan atau kabir, umurnya lebih tua, ya kan? Nanti diambilin sama dia seperti tadi, Bang, ambil buku asinan Bangah, ya kan? Nanti diambilin. Itu kan perintah dari si anak kecil kepada orang lebih dewasa. Itu namanya isti'la namanya itu. Presiden memerintahkan kepada pemerintah.
Itu termasuk perintah juga. Kan aslinya perintah itu dari atas dari bawah. Kemudian yang dimaksud istilah ini siapa saja yang bisa berada posisinya di atas, bukan hanya rutbah yang memiliki jabatan, bukan hanya yang anak kecil, tapi kalau dia sudah mengatakan perintah berarti dia sudah berada di atas gitu. Misalnya seorang anak minta tolong kepada ibunya, "Bu, nanti belikan saya buku ya." Di pasar kan diperintahkan, memerintahkan untuk beli buku. Nah, dengan ucapan tadi itu si anak seakan-akan dia berada di ulu, di atas. Karena definisi perintah kan dari atas ke bawah. Meskipun umurnya, derajatnya tidak sama, ya kan? Nah, itu namanya isti'la. Apa, Pak? Iya, pengenalan misalnya, Bu. Ini pengenalan. Iya. Iya, kalau kelanjutannya itu di kitab-kitab itu apa nama itu sudah banyak khilaf nanti. Perbedaan. Nah, kalau ini sekarang kita mengetahui perintah itu apa, larangan itu apa, jenis-jenisnya itu aja. Nanti di pelajaran selanjutnya baru penerapannya. Nah, nanti di kitab lain lagi dibahas itu. Nah, ini hanya sekedar mengenal saja dulu. Mengenal baru. Bagian-bagian dari fondasi. Iya. Iya. Dikasih tahu misalnya kita mau bangun rumah. Ini pasir. Ini namanya bata. Ini semen. Kalau sudah paham, oh ini pasir, ini bata, ini semen, kalau sudah tahu, baru kita nanti sekiranya lantai 1, lantai 2 itu berapa pasir digunakan. Nah, itu baru nanti selanjutnya itu. Nah, seperti itulah perumpamaan usul fikih yang kita pelajari ini. Itu. Iya. Harus rajin murajaah, Bu. Usul fikih ini harus rajin murajaah. Kalau di sini saja kita pelajari, kemudian di rumah kita letakkan, pas belajar besoknya lagi pertemu berikutnya, ngambang dia, hilang dia itu. Nah, semua ini harus diulang. Kemudian al-iltimas. Iltimas itu secara bahasa kan menyengaja, sengaja kan. Kalau secara bahasanya kan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kan yaltamis itu ini masdarnya dari kalimat iltamasayal tamisu. Kan dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalimat yaltamis itu di sini ini dalam masdarnya. Di dalam hadis tadi itu menyengaja atau sengaja, ya kan? Barang siapa yang sengaja dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Itu makna secara lughahnya. Tapi kalau di usul fikih, iltimas ini adalah artinya mutasawi. Sama, setara. Ya, maknanya setara. Misalnya, iltimas ini kan bukan masuk dari perintah di sini kan? Karena Syekh rahimahullah menyebutkan dia bukan wajul istilah. Apa saja yang bukan wajul istilah, iltimas dan doa, ya kan? Iltimas ini kata Syekh rahimahullah maknanya adalah sawin, sama. Maksudnya sama-sama di sini adalah dia seumuran, contohnya seumuran. Si fulan satu kelas dengan si fulan, misalnya si Ahmad dengan si Khalid. Misalnya Khalid, kamu ada penghapus tuh? Ada. Berikan saya penghapus, saya mau menghapus yang salah ini. Bahkan kalau secara kita lihat, disangkakan si misalnya si Ahmad seakan-akan memberitakan si Khalid, yaitu memberikan dia penghapus. Tapi ditinjau dari iltimas, dia bukan perintah. Kenapa? Karena si Ahmad ini dia sama seumuran dengan si Khalid. Si Khalid juga tidak merasa diperintah. Meskipun seakan-akan lafaznya tadi itu, Khalid, ada enggak penghapus?
Ada. Berikan saya menghapus ada. Saya mau menghapus yang salah ini dah. Jadi si Khalid tidak merasa diperintah. Itu namanya iltimas. Dia sawi atau mutasawi sama. Seumuran dia kan. Khalid satu duduk, satu majelis, satu kelas, satu bangku dengan si Ahmad. Jadi si Khalid tidak merasa diperintah oleh si Ahmad itu. Namanya iltimas. Makanya disebut kharaja biqaulina, yaitu bukanlah termasuk dari ala wajul isti'la itu. Kemudian wad du'a dan doa. Doa ini kan permintaan dari bawah ke atas. Kemudian di sini ada juga dibedakan permintaan dari bawah ke atas. Ada disebut doa, ada disebut sa'il atau soal. Misalnya talabul fi'li minal adna ilal a'la. Nih. Permintaan melakukan sesuatu dari yang bawah ke atas. Itu kan dinamakan doa ya kan. Kemudian di sini Syekh rahimahullah mengatakan dibagi. Ada namanya doa, ada namanya as-su'al. Mana soal? Permintaan. Kedua-duanya sama permintaan. Cuman yang membedakan adalah khasnya, pengkhususannya. Kalau sesama makhluk, misalnya fulan tuh, ada duit nak 100 tuh, pinjam dulu tuh. Kan dia minta dari bawah ke atas kan, udah piti satu itu. Itu namanya as-su'al, permintaan. Kemudian kalau dia meminta kepada Allah, kan kita makhluk nih, bawah. Allah di atas kan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya ini, berarti nama doa, doa. Misalnya Rahmadi mengatakan, ya Rabbi zawijni bihada, ya Allah, Rabbku nikahkanlah aku dengannya misalnya. Itu namanya doa, bukan as-su'al. Maksudnya di sini adalah as-su'al untuk makhluk, doa kepada Allah Khaliq. Jadi intinya doa lil Khaliq. As-su'alil makhluk. Ya. Itu perbedaannya. Definisinya sama. Meminta menginginkan melakukan sesuatu dari bawah ke atas. Cuman pembagiannya adalah kalau dia khusus kepada Allah, meminta kepada Allah, berarti namanya doa. Tapi kalau dikhususkan dia sesama makhluk, berarti as-su'al itu. Seperti tadi kan ya akhi tu. Dia ti satu. Lain tu. Ini satu lah tu. Berarti namanya soal permintaan. Tapi kalau tadi Ramadi mengatakan ya Rabbi zawijni biha. Ya Rabbi zawijni biha. In lam tuzawijni sa'akunu majnunan. Jika misalnya ya Allah jika engkau tidak in lam tuzawijni in lam tuzawijni sa'akunu majnunan. Jika kamu tidak menikahkan aku dengannya, saya akan jadi gila. Itu misalnya doa. Itu berarti namanya Ramadi posisinya sebagai makhluk meminta kepada yang di atas Allah. Berarti itu namakan doa. Atau Ramadi mengatakan ya khir. Ada ti satu. Nyata luah tu. Itu nama soal permintaan dia. Iya, kalau seorang muslim wajib kepada Allah. Itu nama doa. Kemudian wa ghairuhuma dan selainnya. Mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Dan dari apa yang diambil faedah, manfaat dari sighah lafaz amr bil qara'in dengan menggunakan qarinah atau pendampingnya.
atau yang menjadikan sesuatu itu menjadi amr. Bisa jadi lafaznya itu bukan menunjukkan lafaz amr, tapi karena ada qarinah dia berubah menjadi amr misalnya. Itu maksudnya. Apa, Bu? Yang silatul amri bil qarinah apa contohnya? Contohnya nanti ada yang di berikutnya, Bu. Jadi dia satu persatu dia Syekh rahimahullah. Iya. Mafhum Bapak-bapak Ibu-ibu, al-wajil isti'lah maksud dari selain dari mana isti'lah yaitu iltimas dan doa dan selainnya itu. Siagul amri man saya qira. Tafadhal, Bu. Siagul amri. Siagul amri. Arba'un, na'am. Fi'lul amri mithlu kullu ma uhiya ilaika minal kitab. Asani ismul fi'lul amri hayya 'alas shalah. Al-asalis al-masdarun na'ibu an fi'lil amri mithlu fa idza laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab. Arabi al-mudhari'ul maqruni bilamil Al-mudhari'u مقرون المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنون بالله ورسوله. Bentuk-bentuk amal ada 4. Yang pertama amal misal bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari kita. Yang kedua isim fi'il amal hayya 'alas shalah, marilah tegakkan salat. Yang ketiga masdar yang menggantikan dari fi'il amal. Misal apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir pada waktu perang, pancunglah batang lehernya. Ya. Itu bahasa terjemahan dan enggak apa-apa, Bu. Al-mudhari'u Al-mudhari' al-maqrun juga amal. Al-mudhari' yang disandingkan. Yang disandingkan dengan lam amal. Misal ikutmu billahi wa rasuli. Naam. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Kalau kita masuk apa saja yang masuk dari lafaz-lafaz amr. Siyak ini jamak dari sighah. Kalau kita katakanlah lafaz. Siyagul amri artinya lafaz amr. Jadi sekarang kita pindah masuk kepada lafaz-lafaz amr. Apa saja itu lafaz-lafaz amr? Bentuk juga bisa, lafaz juga. Kemudian di sini siyagul amri arba'. Sighah atau lafaz amr itu ada 4. Yang pertama ini sudah pasti nih. Setiap orang pasti tahu, yaitu fi'lul amri. Yaitu fi'il amr. Apa saja lafaz yang berbentuk fi'il amr sudah pasti kita hukumi dia itu bermakna perintah. Di sini ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah sesuatu yang diwahyukan kepadamu berupa kitab. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca atau menyampaikannya nanti kepada umatnya nanti itu. Kemudian ini sudah pasti fi'il amr ya. Enggak perlu lagi kita ragu. Kalau sudah ada Quran hadis di dalamnya terdapat fi'il amr, sudah otomatis kita hukumi itu adalah perintah itu.
Apa saja jenisnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau bentuknya bentuk fi'lil amr. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita jumpai mau di Quran, mau di hadis atau dalam sehari-hari, ada namanya ismu fi'lil amr. Isim yang dia berbentuk fi'lil amr. Misal contohnya hayya 'alas shalah. Marilah salat. Kan di sini kan enggak ada wazannya. Wazan amarnya kan? Nah, itu namanya isim fi'lil amr. Maksudnya adalah dia isim tidak mempunyai wazan atau tidak menerima tanda-tanda amr. Kan tanda-tanda amr itu bisa dengan yaul mukhatabah. Contohnya misalnya idhabi, ya kan? Itu sudah jelas. Itu kita hukumi fi'lil amr untuk muannats karena dia menerima tanda yaitu dengan huruf ya. Kemudian dia bisa menerima dengan nun taukid. Idhabanna misalnya kan, pergilah kamu, ya kan? Berarti kan dia menerima dengan apa namanya itu tandanya dengan nun taukid. Kalau enggak ada menerima tanda-tanda tersebut, tidak didapati tanda-tanda tersebut dalam fi'il amr, berarti kita hukumi dia adalah isim fi'lil amr. Misalnya contoh yang lain, misalnya sah itu artinya uskut. Sah seperti ini dah. Sah. Bermana uskut. Nah, bentuknya ke bentuk diam Pak. Ya. Bentuknya bentuk isim kan? Tapi maknanya makna fi'lil amr. Enggak mungkin dia akan menerima sahih. Sohanna, enggak mungkin. Dia enggak akan mungkin menerima tanda-tanda atau alamat dari fi'lil amr. Itu namanya isim, ya. Ya, sah. Dia nanti ada lagi yang apa namanya itu? Ada isim itu yang dia menyerupai fi'il. Tapi dia tidak memiliki alamat atau tanda-tanda fi'il tersebut. Ada namanya isim fi'lil amr, ada isim fi'lil madhi, ada isim fi'lil mudhari'. Hayya ini yang sering kita dengar kan, muadzin ya kan? Hayya 'alas shalah, mari. Berarti muadzin itu dengan penyebutan lafaz hayya itu sebenarnya memerintahkan mari atau ayo. Mari kita salat gitu. Kemudian hayya ini dia ada dalam bentuk amar, yaitu sama maknanya ta'al ya kan? Cuman bedanya ta'al ini dia fi'il, hayya adalah isim. Cuman makna hayya di sini adalah dia bermakna fi'il. Meskipun dia berbentuk isim, tapi dia bermakna fi'il. Sama juga dengan ihi. Atau ihin. Artinya adalah zid. Tambahlah tu. Ihin. Tapi sirahnya bukan sirah amar. Ihin. Ya, ihin. Sirahnya bukan sirah amar, bukan sirah fi'lil amr. Yang benar adalah sirahnya isim fi'lil amr. Berarti misalnya kalau ada kita lagi makan di warung, ya kan? Kemudian kita katakan teman, ya akhi, ihin. Tambahlah. Nah, ini dia. Roh tu utruk itu amia. Nah, berarti kalau kita jumpai lafaz seperti ini, berarti dia menunjukkan perintah. Saya kata orang ihin ya akhi. Berarti suruh tambahlah. Atau ada orang sah.
Sukut mana? Diam. Hah? Apa? Benar. Oh, sah. Nah, itu dia sahih kan, benar. Kalau dengan ha. Sah dengan sah. Nah, ini dia. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita jumpai ada lafaz yang berbentuk isim fi'il amar, maka kita hukumi perintah. Berarti kita harus mengerjakannya. Jadi enggak perlu kita bingung apalah katanya ini. Ini perintah atau gimana? Jadi hayya 'alas shalah sama kayak hayya nadhhab ilal masjid. Marilah kita pergi ke masjid. Itu kan juga perintah itu. Itu namanya isim fi'il amar itu. Kemudian ada lagi lafaz amar itu tapi bentuknya dalam bentuk masdar. Al-masdaru ad-naibu 'anil fi'lil amar, yaitu si masdar ini menggantikan dari kedudukan fi'il amar itu. Contohnya fa idza laqitumul ladzina kafaru fadorbar riqab. Fatadorbar riqab. Di sini kalimat dorba di sini kalau fa-nya kita tinggalin aja. Fa ini adalah jawabu syart. Dorba di sini kan dia masdar dari kalimat daraba ribu. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan masdar tapi dia berfungsi sebagai fi'il amr. Namanya al-masdaru an-naibu 'anil fi'lil amr. Aslinya adalah fadribu. Jadi kalimat fadorba ini aslinya adalah fadribu. Fadorba ini ribu. Inilah makna aslinya, makna yang dimaksud. Seakan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribu ar-riqab. Itu maknanya yang sebenarnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala menggunakan masdar yang fungsinya sebagai pengganti dari fi'il amr itu. Yang diartikan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadorbar riqab. Kan ada lagi di ayat lain fatahriru raqabah. Tahrir di situ aslinya harriru. Lepaskanlah budak, merdekakanlah budak itu. Ya. Tapi sigohnya lihat fatahriru raqabah. Sigohnya sigoh masdar dari fi'il harrara yuharriru. Kemudian Allah masukin kalimat fatahriru raqabah. Aslinya bukan. Sigohnya bukan sigoh amar, tapi maknanya mana amar. Itu dinamakan al-masdaru an-naibu 'anil fi'lil amr itu. Kalau kita jumpai di dalam Al-Qur'an ada masdar kemudian menggantikan posisi fi'il amar, itu kita hukumi perintah. Kemudian al-mudhari'u al-maqrunu bilamil amr, itu fi'il mudhari' yang diikat dengan lamul amr. Ya, bisa diikat atau dikaitkan atau banyaklah dia maknanya. Seperti mislu litu'minu billahi wa rasulih. Lam di sini, lam huna disebut lamul amr. Ya kan? Kemudian berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Tapi ada lagi di surat lain, di surat Al-Ahad, lafaznya sama, litu'minu billahi wa rasulih. Tapi maknanya bukan lamul amar lamnya, tapi lamul ta'lil atau lamul kai. Itu ada di ayat lain. Ada di surat Al-Hajj, tidak salah. Sama dengan lafaz mujadalah ini.
persis benar, litu'minu billahi wa rasulih. Cuman lam di sini, lam di kalimat al-mujadalah, di dalam surah al-mujadalah, kemudian lam di surah al-hajj itu lamnya berbeda. Kalau lam di mujadalah ini dia menunjukkan perintah lamul amar. Sedangkan lam di surah al-hajj itu dia menunjukkan kait atau ta'lil yang diartikan hendaklah. Itu karena bisa juga diartikan. Kemudian ada lagi lamul al-mudhari' makrun bilam amar. Contoh, man kana yu'minu billahi fal yaqul khaira aw liyasmut. Nah, itu lamnya lam amar. Ya. Aw fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi fal yukrim dhaifahu. Nah, lam di sini dinamakan lamul amr itu. Apalagi contoh dari hadis. Apa Maris? Ya. Itu amar, Pak. Jelaskan amar kan? Istabaqayas tabiqu. Fastabiqu. Itu dia memang asli fil amr. Tapi di sini ada 4. Ada dia berbentuk sebagai isim fi'il amar, ada sebagai masdar. Masdarnya ditampilkan, ditonjolkan di dalam satu lafaz, tapi masdar tersebut memiliki fungsi sebagai fi'il amar. Kemudian ada lagi, jelas lagi di fi'il mudhari', letaknya pada fi'il mudhari', cuman dia diikat sebelumnya itu dengan huruf lam. Jenis huruf lamnya itu disebut lamul amar. Contohnya seperti sini, surah al-mujadalah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Lam di sini dia lamul amar itu. Dan dia kalau dalam sisi nahwunya dia tuh menjazamkan fi'il mudhari', mensukunkan. Enggak boleh kita baca misalnya falyaqula, enggak boleh. Falyaqul, karena lamul amar menjazamkan fi'il mudhari' itu. Bedanya lagi kalau dia mufrad tunggal, jelas sekali itu. Kalau dia lamu ta'lil, lamu sabab, itu pasti fi'il mudhari' jadi mansub. Tapi kalau dia jazam, sudah pasti lamnya kita hukumi lamul amr. Itu perbedaannya itu. Cuma nanti yang membedakannya sekiranya posisinya dalam bentuk jamak. Dia sama-sama menggunakan lam. Taunya adalah nanti lihat ayat sebelumnya. Enggak bisa kita lakukan tafsir sendiri. Oh, ini lamul kai, ini lamul amar. Untuk mengetahuinya lamul kai, atau lamul ta'lil atau lamul amar, kembali kepada ayat sebelumnya kan. Apa di sini kan litu'minu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Al-Hajj dia lamulnya lamul ta'lil litu'minu, karena kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu perbedaannya itu. Mafhum Bapak-bapak Ibu? Sekarang ayat, tafadhal ayat terakhir dah. Wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sigatil amri mislu ayyusafa bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun aw ta'atun aw yundahu fa'iluhu aw yulzamu tariku aw yurattabu ala fi'lihi sawabun aw ala tarkihi iqab. Naam. Waqad istafadu, dan terkadang permintaan melakukan sesuatu itu ada faedahnya diambil dari selain bentuk sigoah amar. Maksudnya diambil dari yang 4 tadi. Jadi ada yang diambil dari 4 tadi. Maksudnya di sini adalah ada dia menunjukkan perintah, tapi dia tidak menggunakan sigoh yang 4 tadi. Sigoh yang 4 tadi apa? Amar sendiri, kemudian isim fi'il amar,
kemudian masdar, kemudian fil amar terikat dengan lamul amar. Sekarang pembahasan kita, ada jenis-jenis lafaz itu yang tidak ada kaitannya dengan empat tadi, keluar dari empat tadi, dan kita hukumi dia termasuk perintah. Misal an yusafa bi annahu fardun, dia disifati bahasanya fardun atau wajib atau mandub atau taat, atau dia pelakunya dipuji, atau yang meninggalkannya tercela, atau dia termasuk pahala bagi yang mengerjakannya, atau meninggalkannya dapat iqab. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran mensifati kalimat fardun, misalnya ghuslul jumu'ati thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalimat faridah kan di sana enggak ada perintah kan? Thalabul ilmi. Misalnya udrusu kan enggak ada. Tapi dengan kalimat faridah tadi itu sudah menunjukkan bahwanya perintah. Nah, dia maksudnya adalah kalau kita jumpai kalimat fardun, wajib, mandub, kita hukumi sebagaimana yang ada di tertera. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muaz bin Jabal mengutus Muaz ke mana? Ke Yaman untuk berdakwah ke Yaman. Fa in ata, apabila dia menatati kalian, apabila dia menatati engkau wahai Muaz, fa akhbirhum bi anna Allah qad iftarada alaihi khamsa salawatin. Nah, apabila dia mentaatimu wahai Muaz, maka khabarkanlah, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan solat 5 waktu. Kan enggak ada kalimat Allah sallu, kan enggak ada kalimat solatlah kalian, yang ada kalimat iftarada. Berarti itu menunjukkan bahwasanya lafaz tersebut lafaz amar. Misalnya apa saja kita dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis, ada kalimat fardun, ada kalimat iftarada, atau ada kalimat wajib, berarti itu lafaz tersebut menunjukkan perintah. Itu yang fardun. Kemudian au wajibun, atau dia lafaznya, sigohnya yang tampak itu menggunakan kalimat wajib. Misalnya ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli ihtilam. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang bermimpi. Kan di sana enggak ada diperintahkan sama Allah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya igtasilu, kan enggak ada kalimat igtasilu. Yang ada di sana pakai kalimat wajib. Misalnya ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ala kulli muhtalim. Berarti yang di sana kan ada kalimat wajibnya itu. Berarti menunjukkan perintah. Meskipun lafaz fi'il amarnya atau lafaz yang 4 tadi tidak kita jumpai. Yang ada kalimatnya wajib atau fardun itu. Berarti kita hukumi bahwasanya di sini adanya perintah misalnya itu. Kemudian begitu pula dengan mandub. Kalau kita jumpai juga di dalam Quran dan hadis ada kalimat mandub, berarti itu kita hukumi perkara tersebut dia dihukumi mandub itu. Meskipun tidak ada sigoh-sigoh yang 4 tadi itu, atau selain yang 4 tadi. Kemudian ta'ah. Nah, kan di dalam Al-Quran kan ada juga kalimat tidak menggunakan fi'il amar. Cuman kadang ditaruh ta'ah, ya kan? Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, ya kan? Nah, berarti di sana adanya kalimat ta'ah sudah mewakili itu perintah. Meskipun enggak ada ati'u misalnya kan? Ati'u. Misal la ta'ata liman asallah. Tidak ada ketaatan bagi siapa bermaksiat kepada Allah misalnya kan. Nah, itu kan menunjukkan perintah itu.
Ada lagi misalnya, itu man atau ani itu dia itu ada juga perintah di dalamnya, tapi dia syarat dia. Man syarat. Itu termasuk perintah juga dia. Wa may yuti Rasulullah faqad sedangkan fawzan 'azima itu. Surat Al-Anbiya. Iya, dalam hadis Nabi kan. Jadi kalau misalnya tidak ada sigoh 4 tadi, kalau nggak ada sigoh 4 tadi, yang ada lafaz kalimat ta'ah, berarti kita sudah langsung faham. Ini di dalamnya ada perintah untuk mentaati, meskipun nggak ada di fil amarnya itu. Misalnya kayak tadi innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Kemudian kalimat ma'ruf tersebut juga kalimat perintah, yaitu ketaatan. Kenapa? Karena kalau misalnya ketaatan itu adanya pada yang ma'ruf, bukan kepada yang bermaksiat itu. Ada lagi yang jelas lafaznya kan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa ati'ur wa rasuluhu ulil amri minkum. Itu kan jelas kalimat ati'u fil amar ya kan. Kemudian di situ dijelaskan pada oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya ketaatan itu selagi pada perkara yang ma'ruf itu. Enggak boleh kalau ada seorang pemimpin menyelisih Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat gitu. Karena ketaatan itu perkara yang ma'ruf gitu. Kemudian yumdahu fa'iluhu, atau dipujinya yang melakukan, atau ditercelanya yang meninggalkan. Iya, meninggalkannya atau meninggalkan perbuatan yang ma'ruf, atau dia mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya, atau dia mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya. Kalau ada lafaz-lafaz seperti ini, maka bisa kita hukumi itu sebuah perintah. Misalnya siapa yang berhasil mendapatkan nilai mumtaz, maka dia akan mendapatkan hadiah. Berarti kan itu pujian bagi yang melakukan, yang mendapatkan nilai mumtaz. Tapi di situ ada makna perintah. Itu perintahnya adalah supaya rajin-rajin belajar, meskipun dia tidak ada di dalamnya itu langsung lafaz perintah itu maksudnya itu. Atau yudammu tarikuhu, atau dicelanya yang meninggalkannya. Siapa misalnya yang man ata'ani dakhal jannah, siapa yang mentaatiku atau Rasul maka dia masuk surga. Berarti kan di sana kan enggak ada perintah lafaznya kan. Cuman di sana ada seakan perintah, yaitu mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man asani fahuwa aba, kan? Siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia orang yang enggan. Berarti kalau kita perhatikan lafaz hadis tersebut adalah lafaz untuk perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma secara zahir dia yaitu seakan celaan kan, Rasul mencela orang bermaksiat, tapi di dalamnya ada perintah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, meskipun tidak disebutkan secara jelas. Misalnya seorang atasan mengatakan, kalau laporan pada hari ini belum ditaruh di meja saya, maka konsekuensinya nanti potong gaji atau apalah kena SP misalnya kan. Berarti kan itu perintah untuk segera membuatlah laporan pada hari itu tuh. Berarti di sini au ala tarki iqab. Dia kan menyepatkan balasan atau hukuman bagi meninggalkan. Seperti tadi disuruh bikin laporan harus hari ini dikumpulkan, kalau nggak ada konsekuensinya nanti dapat SP atau gaji dipotong. Berarti kan ada perintah untuk segera membuatlah laporan itu. Atau
au yurattibu ala fi'li thawab au yurattabu ala fi'li thawab, atau dia termasuk dia pahala bagi yang melakukannya. Katanya siapa yang nanti bisa menyelesaikan ini dalam waktu cepat nanti akan berikan reward, hadiah, reward misalkan. Yang penting kan perintah. Seakan-akan itu meskipun tidak ada sigoh yang 4 tadi, kita bisa memahami itu adalah perintah itu. Sudah jam 12. Kita cukupkan di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita cukupkan dari waqad istafada talabul ilmi atal fi'li min ghairi sigatil amr. Berarti intinya kalau enggak ada yang 4 tadi, yang kayak amar, naib, isim fa'il atau masdar yang naib, kemudian lamul amar, tapi kita jumpai di lafaz-lafaz Quran hadis ada kalimat fardun, ada kalimat wajib, mandub, ta'ah, berarti itu menunjukkan perintah. Iya, meskipun tidak dizahirkan secara zahir, tidak tampak, atau ada dipuji misalnya pelakunya kan? Enggak. Dia intinya tetap. Iya, jadi di sini ada berbagai macam bentuk sigohnya. Ada sigohnya 4 yang jelas kan? Itu sudah jelas. Ada sigohnya tidak dipakai tapi maknanya tersirat. Ada makna tersirat di dalamnya meskipun tidak ada perintah amarnya itu. Nah, disinilah kita kalau belajar usul fikih itu ada kepekaan kita. Kadang orang kan, bosku nyuruh puasa, padahal suruh perintah tuh mah. Salah laporan harus diselesaikan hari ini itu kan. Nanti konsekuensinya. Kalau orang nggak peka kan, nggak peduli, paling apa. Makanya salah satu faedah kita belajar usul fikih itu bukan hanya saja kita untuk memahami Quran dan hadis. Kita juga bisa paham apa yang diucapkan oleh seseorang. Ini maksudnya kita dah paham itu. Jadi nggak perlu orang tuh dengan memberikan ngomong terlalu banyak, sedikit aja kita sudah paham. Ini maksudnya itu. Itu di antara. Iya, itu ada mana tersirat di dalamnya. Itulah faedah kita belajar usul fikih itu. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.